Lalu penggunaan aplikasi hadis offline ini sebetulnya kita ingin mereview ya, atau ya kita ingin mereview beberapa aplikasi offline seperti Al-Maktabah Syamilah dan Hadissoft. Jadi dua saja itu ya, nanti direview bagaimana cara penggunaannya plus minusnya aplikasi ini ya. Maktabah yang saya referensikan cukup dua, tapi kalau mau ditambah nanti bisa lebih dari dua. Tapi paling tidak Maktabah Syamilah dengan Hadis Soft ya, karena ini yang ringan-ringan dan ini yang paling banyak digunakan. Lalu penggunaan aplikasi hadis online, maksudnya yang media internet ya, yang misalnya kalau mau takhris kan bisa ada Islam Web ya. Jadi kita bedah itu aplikasi Islam Web ya, Islam Web. Kemudian ada lagi Tarajum ya. Tapi kalau yang online silahkan apa namanya, silahkan di review lebih dari sebanyak-banyaknya ya yang bisa didapat. Tapi yang saya rekomendasikan Islam Web karena ini juga yang paling banyak digunakan. Karena Islam Web itu eh, 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 bisa tahrij, bisa kritik sanad, ya bisa jar wa ta'dil dan syarah juga ada di situ. Islam Web ya. Kemudian eh, ada juga yang lain ya, Adurar ya. Adurar Al-Hadisiyah juga ada, tapi itu basisnya bahasa Arab juga. Ada kalau Islam Web kalau tidak salah ada versi bahasa Indonesianya. Jadi dua itu ya, di tema 3 dan 4 itu kita bicara tentang eh, aplikasi hadis offline, kemudian aplikasi hadis online yang tema 4. Di tema 5, nah ini implementasi ini. Jadi kalian nanti menulis satu tema, saya kasih ini tema larangan marah, tapi kalau mau diganti silakan saja. Tapi yang terpenting adalah dia kajiannya kritik hadis dengan menggunakan aplikasi digital. Maksudnya bagaimana menggunakan misalnya aplikasi Al-Maktabah Syamilah itu di dalam nakad. Ketika kita melakukan nakdul hadis ya, kritik sanad dan matan ya, kritik sanad, mau ambil kritik sanad matan boleh, mau kritik sanadnya saja boleh ya. Jadi saya ulang, boleh untuk kritik hadis ini boleh cukup kritik sanad, boleh juga kritik sanad sekaligus kritik sanad matan. Tetapi yang terpenting adalah pengguna yang apa namanya digunakan itu adalah aplikasi digital. Jadi misalnya ketika melakukan takhrij ya tidak perlu lagi menggunakan huruf takhrij yang klasikal itu selama ini kita gunakan ya. Tapi gunakan misalnya takhrij dengan Maktabah Syamilah. Begitu, itu yang saya maksud itu. Jadi kita gunakan aplikasi digital. Ya. Kemudian jihad melawan penguasa zalim. Kajian tematik ini hadis tentang aplikasi digital. Jadi tema tentang jihad ya. Jihad ini kan luas. Nah, kita ambil satu bagian dari jihad adalah jihad melawan penguasa zalim. Nah, dengan aplikasi digital sama juga ini mau menggunakan jadi ini kan lebih ke penjelasan hadis ya. Jadi syarah ini, lebih ke syarah sebetulnya. Jadi bagaimana kandungan hadis tentang jihad melawan penguasa zalim. Ini juga tidak mengikat ya. Boleh kamu ganti hadisnya. Kalau ini hadisnya kan Afdalul Jihad indallai, Afdalul Jihad kalimatul haq inda sultanil jair gitu. Seutama-utama jihad adalah kalimat kebenaran kepada penguasa yang zalim. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kalian menggunakan aplikasi baik offline maupun online untuk memahami atau menemukan makna dari hadis itu. Nah, saya kira di internet itu sudah banyak sekali ya aplikasi web-web yang memberikan pemaknaan dari hadis itu. Yang ketujuh, larangan safar bagi perempuan. Nah, ini bicara tentang kontekstualisasi hadis dengan aplikasi digital. Lebih ke apa ini? Ya ini juga ma'ani, tetapi asbabul urut sebetulnya ini. Jadi saya kaitkan sebetulnya ini dengan mata kuliah kalian di semester 2 ya. Kalau tema 5 itu kan kritik hadis itu kan naked ya kemarin kan. Nah, kalau jihad melawan penguasa zalim ini kan syarah ini. Lalu 7 larangan safar ini syarah juga, tetapi dia lebih ke kajian asbabul urut. Asbabul urut itu semester berapa belajar? Semester 2 ya? Belajar kan asbabul urut kemarin? Ya, kan asbabul urut itu adalah salah satu pendekatan kesejarahan yang digunakan di dalam melakukan interpretasi hadis, khususnya interpretasi hadis secara kontekstual, ya kan? Nah, ketika kita melakukan interpretasi hadis secara kontekstual, nah itu pasti basisnya adalah asbabul urut. Tidak bisa itu. Tidak bisa tidak itu. Kita harus melihat sisi kesejarahannya, dan asbabul urut pasti pendekatan itu adalah pendekatan sejarah. Nah, jadi kita ingin melihat hadis tentang apa itu? La yahillu limratin an tusafira illa ma'a maharamiha. Tidak halal bagi seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Nah, kita ingin bedah ini secara dengan kontekstualisasi hadis ya, berarti kan nanti asbabul urut itu. Dengan nah ini dengan aplikasi digital. Tapi referensinya apa namanya untuk menelusuri apa namanya dan memahami hadis ini gunakan aplikasi digital. Apakah Maktabah Syamilah? Maktabah Syamilah itu kan saya kira lengkap itu, lengkap takhrisnya, lengkap tarajumnya, lengkap syarahnya kan itu. Nah, silakan gunakan itu. Atau mau menggunakan Islam Web atau aplikasi yang lain misalnya yang nanti kita bahas di tema 3 dan 4. Begitu ya. Jadi tema 3 dan 4 itu adalah mereview ya aplikasi, sedangkan 5, 6, 7 itu adalah kita mengaplikasikan. Nah, itu jadi implementasinya. Nah, itu tema-temanya. Tema-temanya. Lalu kalian berapa orang semuanya? Saya lupa. Di kelas ini 8 ya?
Iya, Iya, Ustaz. Ustaz. Nah, 8. Berarti gimana cara membaginya ya? Hah? Tema 2 sampai tema 7 tuh. 6 ya. Saya tadinya itu Iya. maunya begini. Tema 2, 3, dan 4 itu kalau apa namanya dikerja secara tim atau kelompok gitu. Nah, nanti 5, 6, 7 juga kelompok. Maksud saya begitu. Jadi misalnya tema 2 2 orang, tema 3 3 orang, tema 4 3 orang, ya kan? Nah, nanti karena 3 3 2 2 3 4 itu kan teori ya. Artinya kita bukan teori. Lebih ke wawasan kan, wawasan. Nah, 5 6 7 nanti berulang lagi. 5 6 7 yang tema 5 misalnya 3 orang, tema 6 3 orang, tema 7 2 orang. Nah, tema 5 6 7 ini kan praktek ini ceritanya. Kita ingin praktek, ya kan? Kita ingin praktek. Kalau tema 2 3 4 itu wawasan. Kita ingin penguatan wawasan terkait literasi hadis di media digital. Ya kan? Tema 3 kita ingin mengenal beberapa aplikasi offline, aplikasi-aplikasi hadis baik yang offline maupun yang online. Karena mata kuliah kita adalah digitalisasi, ya kan? Nah, nanti cara mendigitalisasinya nanti di Pak Dr. Subhan itu, cara mendigitalisasi hadis. Mungkin ada program apa yang digunakan supaya misalnya bikin e-book hadis atau cara menggunakan biasanya di mendelay itu di penelitian atau yang lain gitu. Kalau di saya ya wawasannya saja kita mengenalnya, kita mengenal beberapa aplikasi lalu bagaimana kita menulis satu hadis tetapi dengan basisnya basis digital. Nah, nanti penulisannya kalau 2 3 4 itu berbentuk makalah saja enggak apa-apa. Tapi 5 6 7 ini artikel jurnal ya, artikel jurnal. Jadi ulang, tema 2 3 dan 4 silakan tulis dalam bentuk makalah biasa. Untuk tema 5 6 7 itu bentuknya dalam artikel jurnal. Supaya nanti dilihat kalau bagus, mudah-mudahan kita bisa misalnya submit di jurnal. Apakah di jurnal Usuluddin ya, jurnal Tahadis atau di jurnal yang lain. Oke, saya kira itu ya terkait topiknya yang akan kita bahas dan pembagiannya nanti atau langsung dibagi saja ya. Nah, bagaimana? Kamu yang mau bagi sendiri atau saya bagi memang di sini? Ini oke. Nah, literasi hadis di media digital. Ini bicara sebetulnya dengan peluang dan tantangan. Bagaimana kita membaca hadis di media digital atau mungkin bertransformasi dari membaca hadis secara analog menjadi digital. Itu saja sebetulnya ini tantangan dan peluangnya itu. Bagaimana hadis itu hadir di media-media online, misalnya hadir di media sosial, hadis di komputer dan seterusnya ini. Tapi kita akan lihat peluang tantangannya itu dan ya peluang dan tantangannya saja. Nah, siapa yang mau di sini? Nah, ayo silakan. Saya, Ustaz. Siapa hari ini ya? Iya. Hari ini. Oke, saya langsung tulis di mana? Hari ini dan siapa? Nah, Saya mau Ustaz. siapa? Ari Ari, Asila. Ari dan Ari. Ari Asilatut Thahira. Asi Asilatut Thahira. Nah, ini Thahira terus ini. Oke. Dua saja di situ ya, berdua. Nah, nanti di sini bertiga. Terus mereview atau membedah aplikasi yang offline. Nah, silakan. Siapa? Ya sudah pernah menggunakan Hadis Soft atau Maktabah Syamilah atau ada yang lain, misalnya Kutubutis A. Saya Silakan. Ustaz. Oke, Najma Ustaz. Najmi. Oke, siapa temani Najma? Siapa yang mau temani Najma ini? Saya, Ustaz. Siti Nur Fatimah. Nur Fatimah. Oke, sama lagi. Harus 3 nih kan 8 orang kan? Nah, 3. Siapa lagi satu? Wilda mungkin, Ustaz. Siapa? Kalau enggak saya tunjuk ini. Wilda mau Ustaz. Hah? Wilda. Yes, Mas Ari. Wilda. Oke, Wilda. Iya. Nah, berarti selebihnya yang tidak ada di sini. Aduh, habis. Yus titik-titik. Nah, oke, ya. Berarti di sini Alda, ya. Iya, Ustaz. Itu literasi. Ini kan literasi. Tapi sebelum ke literasi, saya ke hadis dulu. Ya, walaupun kita ini di konsentrasi hadis, tapi saya ulama hadis itu 3. Bukan definisi hadis sunnah di kalangan usul fikih, di kalangan fuqaha ya, bukan. Tapi memang definisi hadis menurut ulama hadis itu ada 3 versi. Nah, ada 3 versi kan? Ya, masih ingat enggak? Definisi hadis. Nah, definisi hadis. Nah, 1. Apa definisi hadis yang pertama? Ayo. Ma'udi falin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, ma'udi falin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW.
baik Perkataan dan perbuatan. perkataan, perbuatan, kaulan wa fi'lan wa takriran ya. Pikiran. Takriran dan Wa- sifatan. Sifatan. Oke, ini satu. Yang kedua, apa lagi definisi yang kedua? Apa definisi yang kedua? Nah, coba hari ini apa definisi hadis yang kedua? Yang disandarkan kepada sahabat. Nah, yang kedua adalah apa yang disandarkan kepada dan apa yang disandarkan kepada sahabat. Kalau sahabat itu berarti baik Perkataan dan perbuatan. kaulan wa fi'lan ya, perkataan dan Perbuatan. perbuatan. Oke, yang ketiga, satu lagi. Alda, apa lagi definisi hadis yang ketiga? Biasanya ini di kalangan ulama hadis. Ada. Apa? Definisi yang pertama sudah. Ini yang paling masyhur ya, paling banyak. Definisi yang kedua ya, termasuk apa yang disandarkan kepada sahabat. Kenapa harus ada ke sahabat? Ya, salat tarawih itu kan hadisnya Umar ya. Iya, hadisnya Umar. Iya. Nah, yang ketiga apa? Apa yang disandarkan kepada Nabi perbuatan takriran, Perjalanan hidup Nabi. Hidup Nabi. hidupnya baik sebelum Diangkat dilantik. Baik sebelum diangkat atau diangkat menjadi Rasul. rasul maupun setelahnya. Ini definisi hadis ini menurut ulama hadis. Tiga versi itu. Nah, selalu saya katakan ini ke mahasiswa ini baik di S2 S3, dalam penulisan tesis, dalam penulisan disertasi, karena kita dalam kajian hadis harus jelas dulu definisi hadis apa yang kita gunakan pada penelitian itu. Kalau kita mendefinisikan hadis dalam tesis ini, hadis yang dimaksud adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takriran, dan sifatnya, maka otomatis semua hadis yang kita bahas adalah hadis-hadis yang marfu saja itu. Ya kan? Hanya hadis yang datang dari Nabi, tidak boleh membahas hadis-hadis mauquf. Ya, itu namanya batasan. Jadi harus jelas definisi operasionalnya. Nah, untuk di mata kuliah ini, kita ambil definisi yang kedua. Ya, apa yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takriran, sifat, dan apa yang sifatnya, dan apa yang disandarkan kepada sahabat, baik perkataan dan perbuatan. Nah, kita perluas, kita perlebar, sampai kepada hadis yang bersumber dari sahabat. Oke ya? Nah, saya kira clear ya hadis ya. Jadi nanti kita bisa sampai ke perkataan sahabat. Yang kedua, literasi. Apa bedanya literasi dengan tarasi? Terasa. Apa bedanya literasi dengan tarasi? Ya. Kalau tarasi bagus untuk dipakai cobe-cobe, kan? Ya. Oke, apa itu literasi? Literasi itu istilahnya dulu itu. Ya. Calistu. Apa itu calistu? Singkatan dari membaca, menulis, dan menghitung. Nah, itu disebut literasi itu. Jadi istilah literasi itu kan diambil dari calistu itu. Lalu di kementerian sekarang dikembangkan istilahnya ada namanya literasi numerik, ya, literasi angka berarti kemampuan menghitung. Ada lagi literasi sains, lalu muncul sekarang istilah literasi digital. Nah, kita gunakan lagi istilah baru lah, literasi hadis. Nah, kemampuan membaca hadis. Kalau menghitung hadis, boleh juga. Apa yang mau dihitung hadis itu ya? Ya, jumlah hadisnya, ya bisa juga menghitung. Berapa jumlah hadisnya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa ya? Abu Hurairah, kan? Ya. Nah, berapa jumlah hadisnya Abu Hurairah hari ini? 5.700? 2000 bukan Nah, harus hitung. Nah, setelah Abu Hurairah siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Berapa jumlah hadisnya? 2.600? Nah, terus di bawahnya siapa? Setelah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Malik, ya. Anas bin Malik kan? Ya, Anas bin Malik. Berapa jumlah hadisnya? Kamu menghitung itu kan? Itu literasi itu. Literasi hadis. Kalau ada orang hadis tidak tahu ini nggak masalah kan? Nah, Abdullah setelah Anas bin Malik, ya Anas bin Malik 2.200 berapa? Ini literasinya nih, literasi numeriknya nih, literasi menghitung. Setelah Anas bin Malik siapa di bawahnya? Aisyah ya. Aisyah berapa? 2.000? 2.200? 10 kan? 2.210. 10. Ya, kalau Anas 2.280? Oke. Di bawahnya Aisyah siapa? Abdullah ibnu Umar. Nah, berapa? 1.600? 600. Ini literasi nih, ini literasi. Bukan tarasi, tapi literasi, ya kan? Ya, begitu juga literasi kita terhadap misalnya kelahiran. Makanya kan kita itu selalu ketika menyebut tokoh ulama selalu minimal wafatnya kan W. Ya, misalnya Imam Syafi'i W-nya kapan? Nah, 204. Tadi kan Imam Syafi'i bisa ditahu kelahirannya ya. Beliau lahir tahun 150, wafat 204.
paling tidak Imam Bukhari Muslim itu sudah dihafal di dalam kepala itu, jangan hafal di luar kepala lahir dan wafatnya kan. Kalau dihafal di luar kepala hilang itu. Bukhari lahir tahun 19 194, wafat 256. Muslim itu lahir ketika di tahun Imam Syafi'i wafat. Tahun berapa itu? 204. Nah, gitu ya. Imam At-Tirmidzi lahir di umur 70 tahun itu, kalau Tirmidzi itu lahir 200 berapa? 209, wafat 279. Nah, ini literasi hadis. Ya, kemampuan mengetahui angka-angka. Jadi pada akhirnya memang kita harus punya kemampuan literasi yang kuat itu dalam memahami keadaan hadis itu ya. Itu satu. Kemudian di aspek lain dalam literasi hadis apa itu? Kemampuan kita membaca kitab-kitab hadis. Nah, itu literasi hadis itu. Ya, salah satu saya lihat belakangan ini di kalian itu sudah ada berapa ini? Lebih cenderung bagus juga sebetulnya, itu juga tidak dilarang. Selalu penelitiannya ke living hadis. Nah, karena sementara living hadis itu kan kaidah penelitiannya itu masih belum basis penelitiannya belum terlalu kuat, sehingga kita perlu hati-hati kalau living hadis atau living sunnah, karena jangan sampai justru lari ke kajian sosiologi. Makanya kemarin itu ada, saya tidak tahu apa angkatannya itu atau seniornya, dia living hadis, terus dia minta saya sebagai promotori. Saya bilang saya tidak bisa promotori kalau begini penelitiannya, karena ini larinya ke sosiologi, saya bilang. Tapi coba silakan tanya ke promotor yang lain apa dia bisa kembangkan, saya mengikut. Ternyata juga ya sama. Akhirnya kita arahkan untuk jangan seperti itu ya, penelitiannya. Nah, literasi hadis itu salah satunya adalah kalau saya itu lebih bagaimana sebetulnya memahami hadis itu lebih mustafad, itu lebih bermanfaat ke masyarakat kalau kajian kita kajian makna atau syarah hadis, kandungan itu ya, interpretasi hadis lalu dibawa dalam konteks kekinian. Sebetulnya itu lebih menarik itu. Iya. Banyak orang yang bisa memanfaatkannya. Nah, tapi ya apapun itu memang penelitian hadis semakin berkembang kan, itu living hadis salah satu cabang penelitian, dan sekarang muncul Maqasidus Sunnah. Nah, saya lebih ini kalau di Maqasidus Sunnah, karena sekarang saya banyak mengkaji tentang Maqasidus Sunnah ya. Jadi bagaimana sunnah itu kita kaji dengan ke aspek maqasidnya. Jadi ini sebetulnya bukan turunan, tetapi teorinya Maqasidus Syariahnya Asy-Syatibi yang kita coba teorinya Maqasidus Syariahnya Asy-Syatibi yang kita gunakan untuk di Maqasidus Sunnah. Ya, nah itu literasi sebetulnya ya. Jadi literasi hadis. Saya dulu itu kalau pengajian pakai kitab itu kan kitab kuning berat di bawah atas satu, bikin lagi catatan di pinggiran. Sekarang saya pengajian rutin hadis saya di 2 tempat itu, saya gunakan iPad yang di dalamnya sudah ada satu memang kumpulan kitab yang saya sebut dengan Al-Maktabah As-Sughra yang hampir 50 giga itu, sehingga ya itu saja saya selalu bawa, dan kelebihannya itu adalah karena ringan di bawah satu, yang kedua kita bisa membaca lebih dari satu buku dalam pengajian. Nah, itu memudahkan. Misalnya kajian, saya punya kajian rutin 2 kali sebulan, kajian rutin hadis Sahih Bukhari. Itu di 2 tempat itu. Ada yang 1 kali sebulan, ada yang 2 kali sebulan. Nah, maka saya gunakan kitab syarah itu. Nah, saya gunakan banyak kitab syarah yang kita gunakan. Ya. Di samping kita juga bisa membuka beberapa aplikasi syarah hadis. Ya. Jadi itu sebetulnya itu keuntungan dari digitalisasi hadis itu, dan luar biasa yang kita maksud dengan digitalisasi hadis ya, proses perubahan dulu kita kalau mau takrij, nah di mana kita pergi? Di perpustakaan. Kayaknya kamu tidak dapat lagi itu ya. Untuk kuliah D1 masih sering tidak ke perpustakaan? Ya, Ustaz. Masih sering? Masih. Masih. Saya itu tahun 2014 penyelesaian S3, saya ke perpustakaan itu tinggal kalau mau cari referensi dari disertasi. Kalau referensi utama, saya tidak ke perpustakaan lagi karena saya punya perpustakaan digital. Nah, saya sudah punya kumpulan kitab-kitab PDF, saya pakai itu. Dan lebih banyak buku di perpustakaan digital saya dibandingkan perpustakaannya UIN. Nah, saya lebih banyak, ya, lebih banyak buku saya. Jadi ada beberapa buku yang nggak ada di perpustakaan UIN di situ, saya punya. Nah, jadi saya tidak ke perpustakaan lagi. Itu 2014 itu. Artinya 2014 itu memang sudah terjadi transformasi kan. Aplikasi sudah ada waktu itu ya, 9 kitab hadis itu software digunakan. Kemudian ada lagi software apa dulu itu ya yang terkenal, yang lama sekali itu ya. Nah apalagi di masa sekarang ini
kita lebih cepat itu kalau kita membuka di misalnya kita ingin tahu syarahnya tadi itu Afdalul Jihad. Kan tinggal ditulis itu di Google Syarhul Hadis an Afdalul Jihad. Jadi dia akan Google akan memberikan kepada kita syarah hadis itu dari beberapa sumber. Nah, itu yang luar biasanya ya proses. Jadi gini, karena para ulama, organisasi-organisasi Islam juga sudah berlomba-lomba menanam hadis itu di dunia maya. Ya, makanya kita datang mungkin suatu saat memang kita tidak butuh lagi buku itu ya, sudah beralih lagi ke media digital. Nah, cuma walaupun saya katakan tetap kita tidak bisa meninggalkan kitab-kitab kitab-kitab turas itu. Nah, itu digitalisasi hadis ya. Lalu, nah, bagaimana literasi digital hadis? Nah, kalau kita definisikan dulu literasi digital. Literasi digital oleh para pakar mengatakan begini, pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, meninjau, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum, sesuai dengan kegunaannya untuk komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pendek kata gini, kita harus punya kemampuan literasi digital yang handal. Kenapa saya gunakan istilah handal? Karena besar itu tantangannya kita di media sosial, di dunia digital, ya kan ya. Contoh sederhana misalnya, kan kita bisa masukkan konten-konten positif misalnya di Instagram, ya kan. Kita bisa masukkan di situ pesan-pesan hadis di Instagram misalnya. Ini di medsos ya. Tetapi kan di Instagram itu bukan hanya orang baik yang datang di situ. Di Instagram juga banyak orang jahat dan banyak yang orang paling jahat, dari yang jahat sampai yang lebih jahat, kan? Ya, orang Instagram, YouTube, Facebook, ini adalah lapangan luas yang ada pintunya, ada pintu masuknya. Tetapi pintu masuknya itu tidak ada seleksi antara orang baik dengan orang buruk. Orang bisa judi di Facebook, ya kan? Tapi orang juga bisa ceramah di Facebook, ya. Orang bisa memberikan pesan-pesan hadis lewat Facebook, di YouTube juga begitu. Nah, sehingga butuh kemampuan kita berliterasi digital dengan handal. Nah, itu kira-kira makna singkat dari definisi pengetahuan. Kita harus punya ilmunya, kita punya kemampuan dalam menggunakan media digital dengan baik, kita punya kemampuan menggunakan alat-alat komunikasi, dan kemampuan menggunakan jaringan. Nah, dalam hal apa? Dalam menemukan, menggunakan, membuat informasi, konten macam-macam, tapi dengan sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, gitu ya, tidak melanggar hukum, ya, sesuai dengan kegunaannya sebagai alat komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Nah, itu sebetulnya literasi digital hadis. Harusnya gini, saya tanya, kamu punya Facebook semua enggak? Enggak punya. Harusnya, iya, harusnya kalau generasi yang lahir di era digital harusnya punya. Tetapi bagaimana dia punya literasi digital Facebook, punya literasi ber-YouTube misalnya, kaitannya sebagai seorang ahli hadis. Nah, saya kira itu penting. Ya, kita harus akui bahwa kajian-kajian hadis di YouTube itu sedikit terlambat kan. Seringkali saya mencoba mencari kajian-kajian hadis di YouTube, belum ada. Berarti ini juga tanggung jawab kita itu. Ya, biasa saya cari satu ini misalnya bahasan tentang ilmu hadis tentang ini, belum ada di YouTube. Atau saya tidak tahu apakah kode pencarian saya yang tidak tepat dengan yang sudah, itu masih kurang. Nah, ini menjadi tantangan digitalisasi hadis. Astagfirullah. Ya. Nah, ada istilah lain itu terkait literasi digital, kemampuan dalam bersosialisasi, berpikir kritis, kreatif, dan inspiratif sebagai dalam berkompetisi digital. Itu artinya kita tetap harus punya literasi dalam hal berpikir kritis, dalam serta kreatif, dan memberi inspirasi ya di dalam dunia digital. Nah, kira-kira itu literasi digitalnya. Jadi literasi digital bahwa dalam berdigitalisasi itu dekat rumah, satu subuh. Sekarang sudah masuk. Sekarang sudah masuk di bab pembahasan mewakili sholat, waktu sholat. Kemudian saya punya pengajian Sahih Muslim, Syarah Imam Nawawi, itu di kompleks perumahan dosen Unhas Taman Rea. Di sana dosen-dosen itu, prof-prof. Itu hari Ahad subuh, 2 kali sepekan juga, Ahad subuh. Itu sudah jalan sejak 2017 saya di sana. Tapi sudah pi corona baru fokus kajian hadis Sahih Muslim. Sekarang sudah masuk di kitab kitab sholat juga, kitab sholat. Kemudian ada lagi, kalau ini sekali sebulan, malam, pekan ketiga, Jumat, malam Sabtu,
di Masjid Ikhtiar di Taman Raya juga sekali sebulan. Nah, kalau di situ saya pakai kitab Sahih Bukhari juga. Jadi saya lebih kalau diminta masyarakat yang sifatnya rutin, saya tawarkan sesuai dengan disiplin keilmuan saya. Jadi kajian itu. Nah, kalau di Taman Raya itu Sahih Muslim itu satu kitab bisa gunakan syarahnya Imam Nawawi itu bagus itu. Dia bermazhab Syafi'i kan, Imam Nawawi bermazhab Syafi'i dan dia pendekatannya komparatif bagus ya. Lalu selain dia mengkomparasi beberapa pendapat ulama, dia juga dalam mensyarah itu banyak menggunakan maqasid. Ya, apa substansi dari hadis itu bagus itu sebetulnya kitab itu. Kalau yang masih dekat rumah itu yang saya gunakan beberapa kitab, jadi Sahih Bukhari tapi saya gunakan beberapa kitab. Sama juga yang satu kali sebulan Sahih Bukhari tapi saya gunakan beberapa kitab syarah. Itu. Saya yakin kamu udah bisa ini karena tempatnya jauh kan, sekitar gua. Kira sekitar. Iya. Tapi itu juga bagus Ustaz, kayak setiap kajian itu live di YouTube, baru di save di YouTube biasanya. Kalau yang ya ini kekurangan digitalisasi saya ini karena saya tidak bisa lakukan dengan manajemen tukang sate, artinya dari A sampai Z-nya saya yang mengisi materi, kemudian saya juga melive-kan diri saya tidak punya kemampuan itu. Banyak orang dia pergi khutbah dia melive-kan dirinya, saya tidak tahu apakah yang bantu ya. Tapi di pengajian saya itu ada yang di Perumdos itu dengan dosen-dosen itu ada prof guru besar kesehatan masyarakat itu dia selalu melive-kan di Facebooknya dia, tapi Facebooknya dia sering live itu saya punya pengajian. Makanya beberapa dosen di UIN yang berteman dengan Prof itu sering tanya, kamu pengajian lagi tadi kemarin subuh? Iya. Dapat di mana? Dibilang Prof itu nge-live, bilang iya dia sering live itu. Jadi dia live kan pengajian saya tapi dengan Facebooknya dia. Itu. Nah, kecuali kalau hari ini mau melive kan saya punya pengajian juga. Iya. Saya baru rencana mau bikin pengajian hadis di sekitar Antang, pengajian hadis. Saya punya pengajian di Antang tapi bukan hadis karena masjidnya minta saya pengajian tadabbur Al-Qur'an di masjid sama di kompleks perumahan dosen Unas Antang itu. Kajian subuh juga itu, subuh ahad. Tapi dia bukan ke hadis dan dia sudah punya program sendiri namanya Tadabbur Al-Qur'an. Jadi larinya dia ya kajian tafsir. Saya gunakan kitab tafsir. Makanya kalau orang tanya jarang saya sebutkan yang begini-begini. Yang saya sebutkan itu ya memang fokus di kajian hadis. Karena kita orang hadis, jadi kita harus hadir di masyarakat sebagai orang hadis. Iya. Sebetulnya pernah ada mahasiswa itu yang minta bisa Anda kajian rutin mau kaji Tadribur Rawi itu. Tadribur Rawi syarah takribnya Imam Nawawi itu kan karangannya Suyuti. Cuman saya bilang saya agak berat itu kalau Sabtu Ahad karena Sabtu Ahad kan banyak mengajar. Sementara kalau subuh Sabtu sama subuh Ahad itu rata-rata sudah terisi. Tapi kalau mau diisi di jam kerja, misalnya saya di kampus minta ba'da duhur misalnya 1 jam bisa sebetulnya itu. Misalnya ya kalau kalian mau datang ke Pasca ya 1 jam kaji kitab syarah Sahih Bukhari boleh saja. Nah, misalnya sepakati hari apa belajar kitab syarah Sahih Muslim pada duhur misalnya bisa saja di ini ya di kampus itu bisa kita sisihkan waktu. Saya kira tanggung jawab kita tentang hadis itu kan tinggi ya pada wilayah dakwahnya. Tapi kalau akhirnya tidak jadi itu Basir kalau tidak salah dulu yang minta itu. Sekarang lanjut S3 seniornya karena kesibukan. Nah itu ini hari ini tinggal di mana? Gua Di Samata Ustaz. Samata ya jauh itu. Iya. Ya, saya kan tinggalnya di Subiang, di negara bagian Makassar. Ya, jadi banyak di pengajian di sini sama Tamalan Raya. Daerah atas itu Antang, saya punya ada sampai di Antang. Subuh itu tapi itu. Ya, itu tadi saya tantang kalian kalau mau bisa tapi itu misalnya pada duhur 1 jaman misalnya kaji kitab kitab Sahih Bukhari memahami kandungannya. Dan selalu saya sarankan kalau Sahih Bukhari itu Umdatul Qari itu bagus itu karena di dalamnya ada bayannya, ada ma'aninya, ada syarahnya. Itu bagus itu Umdah. Walaupun dia bukan Syafi'i itu, tapi tidak apa-apa. Dia bukan bermazhab Syafi'i tapi tidak apa-apa. Oke, sekira itu ya cukup untuk hari ini. Insya Allah ketemu pekan depan dan mari kita tutup teman kita dengan hadir semua ya. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.